Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun hadirat rahimakumullah, taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil. Hadratul kiram muhtaram, saya hormati pada KM beserta jajarannya, para asatidzah, para hujjah, seluruh jamaah Masjid Jami' At-Taqwa, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara Allah Subhanahu wa taala. Tama-tama marilah kita panjat puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Faduqa Alam Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita. Sekarang menjak kepada maqalah yang kedua di bab yang ketiga. Wal maqalatu tsaniyah, maqalah yang kedua ini menceritakan tentang tiga hal yang tidak akan terwujud, yang tidak akan tercapai dengan tiga cara. Jadi tiga hal yang tidak akan terwujud atau tercapai dengan tiga cara. An Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Ini athar dari Abu Bakar Siddiq, semoga Allah selalu meridainya. Salasun la tudraku bi salasin. Tiga perkara yang tidak akan tercapai, yang tidak akan didapatkan, yang tidak akan diwujudkan bisalasin, dengan hanya tiga cara. Ay salasu hisalin la tutlabu bisalasatin asya'. Tiga perkara yang tidak akan tergapai dengan tiga perkara. Yang pertama al-ghina bil muna. Yang pertama kekayaan tidak akan terwujud, kekayaan tidak akan tercapai, kekayaan tidak akan didapatkan bil muna, hanya dengan melamun, hanya dengan mengharap-harap. Ay fala
yahsulul gina bil amani, tidak akan berhasil kekayaan bil amani hanya dengan angan-angan kosong, bal bil qismatin minallahi ta'ala, tetapi berhasilnya dengan apa? Kismah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bagian daripada yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya kita itu tidak lepas daripada kismah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya diberikan bagiannya masing-masing, dan ini tidak mungkin akan tertukar. Bagian seseorang tidak mungkin akan tertukar kepada bagian orang yang lain. Semuanya sesuai dengan kismah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau orang yang hanya mengangan-angan, berangan-angan, melamun jadi orang kaya, tidak akan sampai kepada kaya. Kenapa? Karena cuma melamun. Gitu. Seperti halnya orang melamun punya kendaraan, duit gak punya, kerja gak punya gitu. Kerjaannya ngelamun, kira-kira punya apa enggak? Nah ini secara syariat. Secara syariat orang itu tidak mungkin akan punya. Begitu halnya kalau di kampung orang yang ingin panen padi tetapi sawah gak punya, ya, nanam padi enggak, kira-kira bisa gak panen ya? Enggak pun. Itu halnya ya dengan kekayaan yang diangan-angankan saja itu tidak mungkin akan tercapai. Jadi hanya dengan mengangan-angan, hanya dengan lamunan saja. Tetapi dengan ikhtiar, sababiyah kita berikhtiar, berusaha. Wajiban kita berusaha hanya dengan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengiradahkan, Allah yang menakdirkan. Wasyababu bil hidabi, dan keduanya wasyababu bil hidabi, kemudahan itu tidak akan terwujud, tidak akan tercapai dengan hanya mengandalkan cat rambut, dengan hanya mengandalkan mensipuh rambut saja. Karena banyak yang sudah putih rambutnya, pengen muda lagi, rambutnya dicat, kira-kira jadi muda enggak? Tetap aja kolot itu, tapi tua gitu. Cuma rambutnya aja yang jadi hitam, karena apa? Disemir gitu. Muda enggak bisa akan kembali lagi gitu. Ya, Masya Allah. Oleh karena itu gunakan, manfaatkan masa muda kita, jangan sampai kita menyesal ketika kita sudah tua. Karena apa? Karena masa muda tidak mungkin akan kembali. Asaib doyatul laban, kalau bahasa istilah santri dulu, asaib doyatul laban, penyesalan itu tidak mungkin akan datang di awal, dia pasti akan datangnya di akhir. Makanya gunakan ketika kita masih muda, ketika kita masih kuat, ketika kita masih bisa melakukan hal-hal yang banyak itu, lakukanlah sebelum semua itu hilang, kesempatan-kesempatan itu. Kenapa? Karena nanti timbul penyesalan yang tidak akan ada ujungnya. Masya Allah. Sebab fala yasulu syababil hidabi sya'ar bil hina wa nahwi. Jadi maksudnya tidak akan hasil kemudahan hanya dengan mencat, menyemir rambut bil hina, dengan apa? Dengan pacar. Wasihatu bil adwiyah. Yang ketiga, wasihatu bil adwiyah, kesehatan tidak akan terwujud
Kesehatan tidak akan tercapai hanya dengan meminum obat-obatan. Sampai sekarang obat-obatan langka. Ya, obat-obatan langka, tetapi yang mati, yang meninggal banyak. Kenapa? Karena bukan obat-obatan yang membuat sembuh. Ya, tetapi apa? Dengan bisyifaillahi ta'ala. Ay fala tahsulu sihatu binafsil adwiyah bal bisyifaillahi ta'ala. Awas ini keyakinan. Tidak akan berhasil kesehatan binafsil adwiyah hanya dengan mengandalkan obat-obatan, bal bisyifaillahi ta'ala, tetapi dengan syifa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus meyakini bahwa yang menyembuhkan, yang menyakitkan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mintalah kepada Allah. Cuma dengan kita berusaha sebabiah syariat, kita meminum obat, tapi bukan hakikat obat itu yang beri sembuh. Kalau hakikat obat itu yang beri kesembuhan, enak ya, dokter nggak mungkin akan mati, betul ya, dengan minum obat langsung sembuh. Tuh, awas, yang memberi kesembuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sehat ini adalah karunia yang Allah berikan dan tidak ada stoknya. Ya, ini karunia yang bisa memberikan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dokter, bukan rumah sakit, bukan orang itu, apalagi dukun. Tetapi yang berikan kesehatan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka gunakan ketika saat kita sehat. Ketika waktu kita sehat, gunakan kesehatan itu sebaik-baiknya, sesempurna-sempurnanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menunggu sakit dulu. Ya, insyaallah sekarang banyak orang yang sakit. Ya Allah, kita doakan ya saudara-saudara kita yang diberikan ujian oleh Allah sakit, mudah-mudahan diberikan kesabaran, ketabahan, ketawakalan, dan mudah-mudahan sakitnya menjadi kifarat daripada dosa-dosanya dan Allah memberikan kesembuhan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin, insyaallah. Nah ini, jadi kesehatan tidak akan tercapai, tidak akan terwujud hanya dengan mengandalkan meminum obat-obatan, tetapi dengan apa? Syifa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Ini tiga hal yang tidak akan tercapai hanya dengan tiga hal. Pertama, kekayaan tidak akan tercapai, tidak akan terwujud hanya dengan lamunan, mengandai-andai. Kedua, kemudahan tidak akan tercapai hanya dengan mencat rambut. Yang ketiga, kesehatan tidak akan tercapai, tidak akan terwujud dengan apa? Dengan hanya mengandalkan meminum obat-obatan. Wal maqalatu salisa, maqalah yang ketiga. Ini akan menceritakan tentang bagian daripada akal, ilmu dan juga penghidupan. An Umar radhiyallahu anhu. Ini asar daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, husnut tawaddudi ilan nas nisful aql, mudaratun nas sadaqah, wa husnus su'ali nisful ilm, wa husnut tadbir nisful ma'isyah. Sayyidina Umar pernah mengatakan, husnut tawaddudi, sebaik-baiknya menyintai seseorang atau ilan nas, kepada manusia atau semua manusia, tawadud itu ya, kita saling mencintai itu terhadap sesama manusia sebaik-baiknya. Itu nisful aql, itu sebagian daripada akal, sebagian daripada akal. Cuman
Ketika ada orang yang mencintai, ada juga orang yang membenci, kan gitu. Banyak orang yang mencintai, banyak juga orang yang membenci. Jadi cinta dan benci itu dua kata yang berlawanan dan bersaling, dan Allah ciptakan itu dua pasang, di mana ada cinta pasti ada benci. Di sini sebaik-baiknya kecintaan ilanas kepada manusia itu nisful akli, sebagian daripada akal. Kama rawa Ibnu Hibban wa Tabrani, sebagaimana diriwayatkan Ibnu Hibban wa Tabrani wa Baihaqi an Jabir, dari Imam Jabir bin Abdullah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, baginda Rasul pernah bersabda, mudaratun nas sadaqatun, ay mulatafatun nas bil qawli wal fi'li yusabu 'alaiha sawabus sadaqah. Jadi lemah lembutnya kepada manusia itu sedekahun, adalah termasuk sedekah. Maksudnya mulatafatun nas, lemah lembut kepada manusia, kepada orang lain, bil qaul, baik dengan ucapan, wal fi'li, atau dengan perbuatan, yusabu alaiha, maka akan diganjar, akan diberi pahala sawabus sedekah, sama halnya dengan pahala sedekah. Kita lemah lembut kepada orang lain, itu akan diberikan pahala sama dengan pahala sedekah. Bahkan dengan senyum saja, bahkan dengan senyum saja itu merupakan sedekah. Karena susah, senyum, apalagi kepada orang yang kita benci. Betul ya? Ya Allah, senyum itu susah. Memberikan senyum kepada orang, apalagi orang itu yang tidak kita senangi, boro-boro mau senyum, enak lihatnya juga kan gitu. Tetapi dengan sedekah, dengan senyum itu merupakan sedekah. Ternyata berat, gitu ya. Senyum gitu ya, kepada orang lain itu susah. Makanya di sini pahalanya sama dengan pahala sedekah. Kita lemah lembut kepada orang lain. Wa kana min mudaratihi sallallahu alaihi wasallam, di antara lemah lembutnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya annahu la yadhummu ta'aman, baginda Rasul tidak pernah mencela, mencaci maki ta'aman, makanan. Itu ya. Jadi Rasul tidak pernah mencaci maki makanan. Beda dengan kita. Ya. Kalau kita mah kalau nggak enak langsung jujur banget itu. Kalau dimasakin istri gitu, ini masakan apaan nih? Itu di depan istri kita, padahal istri kita susah payah masak. Gitu. Ya Allah, ini masakan apa? Ya rasanya begini kan gitu. Ya Allah. Rasul tidak pernah mencaci makan, apalagi ke orang. Makanan saja nggak pernah dicaci. Insyaallah. Wala yanharu khadiman, dan Rasul tidak pernah mengherdik siapa? Pelayan, khodamnya, nggak pernah. Dia nggak pernah mengherdik siapa? Pelayan. Insyaallah. Wala yadribu imra'atan, dan Rasul tidak pernah memukul perempuan. Awas nih, KDRT, kekerasan di dalam rumah tangga, itu ya. Awas ya, ini ubek belur. Lihat di berita-berita, ya Allah, sampai mengadukan gitu siapa? Istrinya ke pihak yang berwajib. Kenapa? Karena dipukulin sama suaminya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Saya tidak pernah Rasul memukul perempuan. Wal mudaratu hiya tarkud dunya li ajli din, aksul mudah. Jadi di sini maksud al mudarah itu adalah tarkud dunya li ajli din,
meninggalkan dunia li ajli din karena agama. Nah, sebaliknya nanti aksul mudahana. Kalau mudahana meninggalkan agama untuk dunia, namanya mudahana. Selanjutnya wa husnus su'al nisful ilmi. Bertanya yang baik lil ulama kepada para ulama itu nisful ilmi, sebagian daripada ilmu. Li'anal ilma yahsulu bihi, karena ilmu tidak akan berhasil bihi hanya dengan soal. Jadi bisa berhasilnya ilmu itu dengan bertanya. Ketika kita tidak tahu maka bertanyalah. Tuh. Maka husnus soal, tetapi dengan pertanyaan yang baik, maksudnya ada adab, itu ya, ada tata keramanya. Itu. Jadi ketika belum saatnya bertanya, jangan bertanya seperti. Ketika ada pengajian, ketika belum saatnya bertanya, jangan bertanya. Itu adabnya. Ketika nanti ada saatnya, setelah pengajian beres, maka boleh itu untuk bertanya. Ketika gurunya memperbolehkan untuk bertanya, gitu. Jadi sebaik-baiknya bertanya kepada ulama itu nisful ilmi, sebagian daripada ilmu. Wa husnut tadbir. Selanjutnya wa husnut tadbir, kebaikan mengatur. Ijra'ul umuri ala ilmil awaqib, itu nisful ma'isyah. Jadi kita bisa mengatur sesuatu gitu ya, yang baik, yang bagus, itu nisful ma'isyah, sebagian daripada penghidupan. Jadi kita harus bisa mengatur kehidupan kita, penghidupan kita di rumah tangga, kita harus bisa mengatur. Jadi jangan boros ataupun jangan terlalu pedit, ya. Boros jangan, terus terlalu ngirit jangan gitu ya. Ya Allah. Jadi sederhana gitu. Kita harus diatur tuh, harus diatur. Ya. Nanti bagian siapa yang ngaturnya, ya, yang ngatur baik dengan istri ataupun suaminya. Kita asal bisa mengaturnya, jangan sampai kedua-duanya boros. Ya udah habis itu. Iya, jadi harus diatur sedemikian rupa. Maka itu nisful ma'isyah, sebagian daripada penghidupan. Wahia mukassabal insan alladhi ya'isu bisababihi. Jadi kasab manusia gitu. Kasab-kasabnya manusia alladhi ya'isu bisababi, yang bisa menjadi sabab penghidupan, yaitu dengan usaha kita. Itu bahasanya. Kalau pingin banyak uang, usahakan gitu bahasa. Jadi harus ada usaha, harus ada kasab. Jadi harus ada kasab secara zahir. Tuh, ingin kaya tapi diem baik, kerjaannya tidur, gak mau ngapa-ngapain gitunya. Itu. Jadi harus ada aturan-aturannya gitu. Dengan secara aturan yang baik. Jangan sampai kita tidak menyalahi dengan aturan-aturan yang tidak sesuai gitu ya, dengan aturan-aturan yang bisa membuat diri kita rugi nanti di akhir gitu. Jadi harus diatur. Ketika kita masih berusaha, masih ada usaha, jadi harus bisa diatur ketika untuk masa tua kita gitu. Jangan sampai dihabiskan ketika masa muda, masa tuanya sengsara gitu. Jadi harus diatur juga itunya, sebab yang itu. Nah, wal maqalatu rabi'ah, maqalah yang keempat. Maqalah yang keempat akan menceritakan tentang agar dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya supaya kita dicintai Allah Subhanahu wa taala. An Utsman radhiyallahu anhu, dari
Asar Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridainya. Man taraka dunya habahullahu ta'ala wa man taraka dzunuba ahabahul malaikah wa man asima tama'a anil muslimina ahabuhul muslimun. Man taraka dunya, kata Sayyidina Utsman, man taraka dunya, barang siapa yang meninggalkan dunia, maksudnya bi an aqalla shiba'a wal aqala wa abdus sana minan nas, maksudnya dengan menjauhkan daripada shiba, terlalu kenyang, ya, wal aql, dan juga menyedikitkan makan, wa abghadun nas minan nas, wa abghadus sana minan nas, ya, dan juga benci terhadap sana, pujian, minanas, dari manusia. Kalau kita pengennya dipuji orang, ya, keluar nih makanan segala macam, kalau sudah dipuji-puji biasanya gitu. Manusia ada yang seperti itu, ya, kalau udah dipuji-puji baru keluar, kalau belum dipuji gak bakal keluar gitu. Ada. Jadi dengan apa? Tarkud dunia itu maksudnya dengan menyedikitkan makan. Jadi jangan terlalu banyak makan. Itu. Ahabahullahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintainya. Li'annahu tarkur riya wa tafahur. Kenapa? Karena dia meninggalkan sifat riya wa tafahur dan kesombongan. Dengan meninggalkan dunia, maksudnya menyedikitkan segala macamnya. Ya, kalau kita pengennya kenyangan, segala sesuatu itu harusnya banyak gitu. Tuh. Wa man taraka dzunuba, dan barang siapa yang meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, ahabahullahul malaikah, maka akan dicintai malaikat. Ya, barang siapa yang meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, maka dia akan dicintai oleh para malaikat. Li'annahu la yata'abul kitabatul ladina yaktubuna sayyi'at. Jadinya malaikat itu tidak harus mencatat amal-amal buruknya. Kenapa? Karena dia tidak pernah melakukan perbuatan dosa atau dia meninggalkan dosa. Maka malaikat senang, maka malaikat cinta kepada orang yang suka meninggalkan dosa. Sebaliknya, malaikat akan benci kepada orang yang suka berbuat dosa. Iya, Masya Allah. Wa man hasimat tama'a anil muslimin, dan barang siapa yang menjauhkan daripada sifat tama anil muslimin, dari orang-orang muslim, aye tom'uhu anhum. Ya, banyak diantara gitu manusia yang toma gitu. Toma itu ngarep-ngarep, kapan ini dikasih ya, kapan gitu. Ahabuhul muslimun, maka orang itu akan dicintai oleh orang-orang muslim. Anahu la yakduru qulubuh. Kenapa? Karena hatinya tidak kotor. Ya, karena hatinya tidak kotor. Awas ini perbuatan, awas toma, awasnya jadi harus dihindari. Apa perbuatan toma, ngarep-ngarep diberi oleh orang lain. Wal maqalatul khamisah, mudah-mudahan manfaatnya nambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmatnya, memberikan kasih sayangnya, memberikan keberkahannya untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah anak-anak dan keturunan-keturunan kita, mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak dan keturunan yang soleh dan soleha. Sahab-sahab kita, cita-cita kita, maksud-maksud kita yang baik, mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa taala. Bersangkutan di antara kita, kul adami, kesulitan-kesulitan kita hadapi, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syirul Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Usikum manasi bittaqwallah. Allahumma fiq ila qawmit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi